Halo. Tadi kayaknya nggak gitu. Gimana? Gini tadi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Kanuko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi lagi, Baik. lagi di mana? Lagi di rumah. Lalu Hmm, gimana? Sehat? ih gila, di antara segelintir orang tuh yang manggil Rai itu bisa dihitung jari tau. Cie. Iya katanya yang manggil Rai itu cuman cewek-cewek tuh. Iya bener. Cowok cowok kalau ngomong jijik kali ya. Bisa sih. Gue alhamdulillah sehat. Di Bandung dingin banget belakangan ini parah. Oh, alhamdulillah ya. Iyalah di sini juga lagi musim hujan terus kan di Iya, Depok. iya, ya maaf, musim hujan saat Indonesia, maaf. Oh, iya, makanya dingin maksudnya. Depok pun rasanya kayak puncak ya. Masa sih? Iya, kalau pagi sih. Kalau siang tetap ini ya, tetap ngeheap. Alhamdulillah ya sekarang di ruang AC jadi dingin aja tuh. Sombong. Aja. Oh sekarang ini ya, sekarang udah kerja ya? Alhamdulillah berkat doanya teman-temanku. Ih gila. Terus gimana kantor barunya? Hmm, masih tahap belajar sih. Eh, Kayak masih baca-baca SOP-nya gitu. emang ngapain sih kak? Eh, ini jadi kayak lembaga sertifikasi. Keren. Nah, khususnya itu rata-rata kayak kehutanan, perikanan, yang gitu. Oh. Iya, Terus yang lu urusan. terus lu baca SOP apaan? Orang gue liat di story lu cuman bukan cuman ketawa ke TV doang sama temen lu. Oh iya, itu kan gue masuk situ itu emang karena info dari temen SMA gue. Ih, gue Ya, kenal, gue kayak pernah lihat deh. iya, satu SMA sama kita. Iya, kan gue pernah SMA. Terus Iya, nah terus dari dia, sebenarnya dia nggak ada ikut campur tangan juga sih masalah mhm, rekrutmen. Dia cuman sampai info mhm. kalau misalkan Nuk ada ini pembukaan untuk staf administrasi, Oh, sertifikasi kehutanan mhm. gitu. Ya udah, coba aja lah ya daripada nggak sibuk ya di rumah. Itu lokasinya di mana sih? Di Jalan Raya Bogor, deket depan Sentra Medika. Itu deket deket rumah abang dong kalau gitu. Betul. Makanya kata kata abang kalau misalkan makan siang suruh ke rumah aja. Najis, najis. Iya, tapi nggak ada dianya ya mau ngapain? Iya, dianya kan lagi apa? Lagi bikin Indomie di ini di Iya, Purwakarta. jauh ya bikin Indominya. Maaf, saya juga jauh ya. Saya di Bandung ya. Oh iya bener. Untung ada teknologi ya yang mendekatkan kita. Nggak, tapi sebenarnya ini gue sih bosan mampus ya. Gue di Bandung ya parah sih. Gue di Bandung gak kemana-mana kak. Tapi WFH atau WFO? Wah kemarin tuh ya yang pas gue COVID awal Desember itu kan gue di rumah terus Oh, ya jatuhnya gue dapat WFH sekalipun oh, harusnya gue sakit ya. tetap ya Itu harus ada kontribusi ya. ih parah banget dan itu tuh gue tuh pas kala itu gue bener-bener nggak bisa ngeliat handphone tuh gue pusing banget parah cuy Oh asli gitu. parah parah. Berarti gejalanya emang gejala yang kata orang-orang itu. Emang gimana sih kata orang-orang ngejala itu gimana emang coba Ya gimana? itu, yang pertama kan kayak flu, Flu oke, ACC oh, terus terus demam. demam parah sih 10 hari nggak turun-turun terus Oke, terus sampai yang parahnya itu sesek. gue dapet juga. Ya ampun. Parah sih. Itu Oh COVID gitu. pengalaman COVID tuh kacau banget sih. Cuman alhamdulillahnya gaji gue full kak. Ya Allah, baik banget. Oh, ya itulah gunanya WFH, Raidan. Oh itu ya. Tapi tetap sih gak bisa megang HP. Keluarga kandung tuh gimana di rumah? Sehat? Eh, masih isolasi yang bokap ya sama nyokap di Condet. Oh alah. Jadi di rumah berdua aja sama kakak. Oh. Mm-mm. Iya, jadi tuh ya pokoknya ya kalian-kalian memang harus jaga kesehatan
karena sebenarnya COVID itu ada. Betul kan? Ya buat gue sih sebenarnya permasalahan COVID sebenarnya meningkat kak ininya apa namanya levelnya. Iya. Tahu nggak di level apa dia meningkat? Di mana tuh? Jadi kan ceritanya rating kesembuhan di Indonesia kan ini ya, apa namanya meningkat kan kayak kemarin 80% 8.000 orang tuh sembuh katanya gitu kan. Uh-huh. Cuman permasalahannya gue banyak melihat di sosial media yang orang-orang tuh yang udah sembuh tuh kayak pada sengak-sengak gitu, mentang-mentang udah sembuh seakan-akan dia imun gitu. Jadi malah makin nongkrong orang-orangnya. Oh ya, jadi kalau misalnya ketemu COVID dia langsung auto win ya. Sombong-sombong banget. Padahal kan yang belum kena kayak riskan banget. Kayak kita kan satu komplek kan dulu. Wes, iya betul. kita dulu sempet satu komplek terus apa namanya? Ada yang meninggal beberapa orang dalam waktu yang berdekatan dan iya, dalam seminggu sih kayaknya itu ya. Dalam seminggu benar berurutan. Bener. Tapi emang bikin kangen sih. Gua awal November balik. Sekarang gue belum balik lagi anjir. Oh, terakhir yang Wispro ya? Iya bener banget, kita semua Betul ya, itu terakhir banget. Makanya biasanya main-main ke komplek itu jadi nggak main. Jadi nggak main? Karena katanya jangan kesini dulu. Sedih banget. Tapi semenjak dari November kan, awal November kan kita nggak ketemu dong. Karena gue juga udah gak balik. Ada apa sih? Ada hal apa sih yang gue ketinggalan nih soal Kanukan nih? Wah, sebenarnya sih nggak banyak sih ya. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Lebih banyak kan kemarin kayaknya selama setahun. Aku menghilang. Wah enggak, itu gempar banget sih. Lu setahun menghilang tuh gempar banget cuy. Sebenarnya nggak hilang banget. Kalau dicari ada, cuman nggak digubris aja. Gue pengen nyari, tapi takut. Gak dicari aja tiba-tiba ada yang nyariin ya. Parah. Cuman akhirnya momentumnya tuh ini sih, pas apa namanya, pas lu ngechat gue di LinkedIn ya, apa gue ngechat lu ya? Gue deh kayaknya. Ada orang ngobrol di LinkedIn. Karena menurut gue LinkedIn adalah salah satu akun yang tidak terjamah oleh siapapun. Ya, siapa yang mau ngecekin LinkedIn coba? Gue buka LinkedIn di kantor deg-degan banget anjing, takut karyawan lain pada ngeliatin. Oh iya, nanti dicurigain ya, mau nge-play kemana nih? Iya, makanya emang LinkedIn tuh emang sosmed yang private. Ya itu emang buat kerja sih, bukan buat ngobrol. Iya, tapi kita gunakan sebagai ngobrol ya, Ray. Benar. Tapi gue seneng banget sih, apa ya? Gue sih sebenarnya kangen sih, sampis. Iya maksudnya kita dulu pas gue tingkat 3 tahun berapa ya? Pas apa? Pas gue tingkat 3 tuh tahun berapa ya? 2017 gitu? Ya 17. Soalnya itu, kan gue masuk itu 2016. Iya, ini kayak legend banget ya. Itu 5 tahun yang lalu loh, Kak. Iya, udah lama ya. Ya, udah. Makanya apa? Kan, iya, gue kan jatuhnya ngurusin angkatan kalian itu ya kurang lebih 2 tahun deh. Ya kan, dan itu bukan waktu yang sebentar dong. Dan to be honest sih itu kebetulan kan gue ketua angkatan sih. Jijik banget gue nyebut. karena ini kita harus apa namanya harus sepakat bahwasanya kita dulu tuh kan deket ini. Iya, padahal dari Karang Taruna pun kita udah dari SMA ya? SMA ya?
Gue dari kita kan beda generasi ya, sorry. Oh ya, maaf. Saya angkatan paling muda di situ. Maaf, kebalik. Oh iya, salah. Kita satu Karang Taruna, kita ngejalanin event juga kayaknya sekedar tahu aja kayak iya ini Kanuke, oke. Ya. Emang lu jadi apaan sih? Dulu tim hore aja sih. Iya. Nggak ngerti jadi apa di Karang Taruna. Jadi kayak ya bosen aja di rumah gitu. Terus malam-malam ada yang ngajak keluar, ya padahal meeting ala-ala doang. Sih udah ikut aja. Tapi gue lupa ya, gue aktif di Karang Taruna tuh berapa tahun, kayaknya 2 tahun deh kayaknya ya, gue lupa. Tapi tuh di tahun terakhir tuh gue jadi wakil ketua anjir. Sama ini sih sempat si Doni ketuanya. Jadi zaman Doni tuh gue wakil ketuanya gitu. Parah. Iya, itu kayaknya udah bareng deh. Kita udah bareng, cuman ya emang yang sekedar yang ya kenal aja. Terus tapi wakil ketua yang jarang dateng ya Bapak ya. Maaf. Iya. Ya, tapi saya hari-hari ada kok. Terus sebenarnya sebelum itu juga, sebelum kita ketemu di Karang Taruna, kita satu SMP ya. Iya betul. Satu SMP yang nggak disadarin sih sebenarnya. Kita ini apa namanya? Kita ada di SMP 147 ya. Iya. Yang ada yang legend pohon asemnya itu. Sekarang udah nggak ada Kak? Iya. Ya, kuburannya juga udah nggak ada ya? Kalau kuburannya gue nggak terlalu ngeh deh. Emang nggak ada ya? Nggak lihat sih waktu terakhir. Kayaknya someday kita harus kesana deh. Boleh. Sekalipun gue udah lupa ya sama guru-gurunya. Iya sama, ingatnya Pak Ali doang satpamnya. Pak Ali oke. Pak Nawawi pasti. Pak siapa tuh ya, seni rupa? Anjir gue lupa. Pak Wasidi. Bener. Itu masih sering ketemu sih gue. Masa sih? Kok bisa? Jadi kan anaknya itu temen gue. Nah terakhir pas lahiran, nikahan itu ketemu. Oh walah. Pantesan. Emang terus ketemu bapaknya gitu? Iya. Terus salim kan? Salim. Terus ya ingat kayak sama gue, Mas Asa. Gitu enggak, ya. Itu mas speak aja kayak siapa nih? Temennya Wida udah gitu ya. Dalam hati kayak siapa nih? Itu gue, kalau gue inget SMP tuh, kita tua banget, parah banget. Iya, SMP gue lulus 2009, sekarang 2021. 2009? Serius lu? Enggak dong? Iya dong. 9. Kan kuliah gue 12. Bener. Iya. Terus jadi ketahuan deh kan tuanya. tapi di situ gue belum kenal sih. Sama gue. Iya kan? Iya sama lo. Iya belum. Lo Taruna aja kuliah SMA. SMA bener. Lo kelas 3, gue kelas 1. Iya. Nah itu gimana mau kenalnya? Tapi gue beberapa orang di generasi lo ini sih tahu kayak misalnya Ari Wahyudi. Itu karena ketua OSIS. Oh iya maaf. Ari Wahyudi, gue kayaknya sempet inget dia. Kita tuh main bola di komplek kita deh. Iya, yang mainnya di lapangan situ kan, lapangan voli. Iya, dia sempat di depan ya? Iya, rumahnya di dekat gue. Oh alah. Iya, SMP. Tapi Kak, lo di SMP belum kenal gue sih. Oh ya, di skip lah. Skip. Terus pas kita masuk SMA ya, itu kebetulan SMA 99 Jaya. Jakarta. Oh siap. Jaya mau pas Kibra nanti. Di SMA 99 lo kelas lo kelas 3, gue kelas 1. Iya, masih sama. Tapi lo inget gak lo kapan lo mulai lo inget gue gitu? Pas itu ketemu di SMA terus kayak ngeliat kayak tetangga gue nih gitu. Karena gue inget waktu ini orgap. Kita tuh ketemu, iya gak sih? Lo bukannya itu ya, teater? Enggak, gue dulu orgapnya futsal. Iya.
gue masih ikut-ikutan tuh di futsal. Iya, jadi gue itu adalah satu-satunya kiper cewek di 99. Kurang ajar. Ini parah. Emang dulu lo orga apaan nggak? Awalnya S2R karena ikut-ikutan mantan ya. Oh siap. Pokoknya kayaknya kalau ngomongin mantan emang Kanuk itu emang banyak gitu ya. Emang banyak gitu ya. Enggak, lagi ada aja. Oh siap. Iya. Iya, terus kan sempet terus kelas 2 itu senior nih cewek ada yang ngajakin futsal yuk. Nah si mantan itu juga pindah ke futsal, jadi kita mengekor. Oh walah, nah gue tuh inget. Jadi kan ketika rombongan siswa baru masuk lapangan kan, selamat datang di neraka. Betul. Nah itu gue orgap tuh bener-bener gak usah lupa tuh, parah. Itu menurut gue sih lucu sih. Iya, ya kan adik kelas kan, ya udah ya jadi adik kelas tuh manut. Gitu. Tapi menakutkan. Allah. Oh iya, kamu menakutkan ya? Ah gila lu, gue orgap gue kacau gak? Oh iya sih, kalau futsal sih nggak tahu ya, kan gue dulu pas kelas 10-nya di S2R. Oh, tapi S2R itu band ya. Iya, gue juga tahu. Terus kan, ngapain? Nggak emang internal. Emang orgap lu ngapain? Orgap gue cuman duduk-duduk doang ngobrol sama makan betul. Enak banget. Iya, baik loh. Ketua S2R gue waktu itu ya Kaniki. Oh yes. Belum pernah ketemu ya? Kayaknya pernah denger deh, atau Niki yang lain gue nggak tahu. Nah itu pokoknya. Oh alah, lu mau tahu orgap gue ngapain? Ngapain tuh? Ya tanya aja lah sama angkatan tuh. Nanya, iya nanti tanya deh. Tapi cemong-cemong nggak sih? Cemong-cemongin nggak sih? Yang penting kagak. Tapi ya. Tapi berkat orgap itu tuh gue jadi siap masuk mesin. Oh iya bener, udah ditatar sejak dini. Jadi kayak lebih ke ikhlas kayak reda dah gue. Makin siap ya. Tapi waktu masuk teknik mesin tuh jalur apa? Tes enggak ya? Prestasi kan ya? Gue emang prestasi sih. Alhamdulillah ya guys, ini MC kita ya. Sangat cerdas. Tapi kalau baru kan kita juga di SMA akhirnya tahu, terus lanjut ke Karang Taruna. Cuman kenalnya ya udah. Ujung-ujungnya lebih deketnya di teknik mesin. Di teknik mesin Politeknik Negeri Jakarta dong. Salut, makanya itu aku sangat berat ya meninggalkan teknik mesin sesungguhnya. Parah. Kita tuh karena gua adalah ketua angkatan dan lo adalah admin jurusan, jadi kita jadi sering berkomunikasi. Iya, sebenarnya gini sih pikiran gue kenapa lebih sering koordinasi ya karena gue pernah jadi mahasiswa. Ya iyalah, gue juga tahu. Iya, disusahin sama admin itu nggak enak. Banget sih. Nah, jadi di situ gue lebih ngebantu karena emang kalau misalkan semua lancar nih urusan mahasiswa, kerjaan gue juga lancar, jadi nggak ada yang pending. Tujuannya itu sebenarnya. Oh itu tujuan awalnya itu ya. Tapi tujuan awalnya itu ya. Gue nggak nyangka Kanuk ternyata pertemanan kita hanya sebatas itu, Kanuk. Gue kecewa banget. Parah. Loh, tapi kan nggak minta apa-apa. Apa sih? Maksudnya ngebantuin gue nggak minta apa-apa. Keuntungannya cuman ya kerjaan gue jadi lancar. Udah. Alhamdulillah. Digaji ya? Alhamdulillah. Itu harus tahu loh. Gaji karyawan juga dari uang bayaran mahasiswa. Jadi sebenarnya tuh karyawan kampus tuh nggak boleh juga semena-mena sama mahasiswa. Boleh tegas, tapi untuk semena-mena sih sebenarnya, jangan deh. Tolong kalau kayak gitu lo bikin webinar Kak untuk pesertanya ini karyawan perguruan tinggi, jadi mereka bisa tercerahkan sih. Nah, iya mungkin gini ya. Kadang tuh karyawan tuh kayak ya kerjaan emang mumet, apalagi kalau misalnya di kementerian itu emang
ribet banget. gitu. Birokrasinya susah. Birokrasinya dia kenceng banget. Jadi kayak pengumpulan dokumen kurang 1 lembar aja. Itu pasti disuruh ulang. Gitu. Ya, jadi kan pusing tuh. Di kerjaan pusing. Nah, teknik mesin lah yang mengenalkan gue. Tongkrongan kantin teknik. Atau disebut kantek. Betul. Nah, gue nih bete dikit. Ya, ruangan gue deket nih ya sama kantek. Bete dikit, coba gue ke kantek, gue nengok ada orang, ya udah duduk aja. Di samping mahasiswa, iya. Nggak perlu ditanya-tanya, cuman butuh ngobrol aja sih kalau bete. Apalagi ketika zamannya gua tingkat 3 di kantek tuh suka ada Chandra ya. Iya betul, Chandra Mukti. Suka ada Hardir. Ya. Oh, sampai sekarang masih ada ya? Sampai sekarang dia masih mendengarkan kalau kesana. Oh, wajib dong. Emang Chandra tuh big bro banget. Iya betul. Terus ada Hardir Rahmat itu juga ada ya? Jarang ketemu. Oh, jarang. Ojan sih paling. Ojan ya? Ojan, iya. Kalau Mas Fauzan kan biasanya emang sepulang kuliah dia emang di situ rumahnya. Nah iya, jadi kan nggak tingkat 3 aja kan. Sebelumnya juga dia ada gitu. Betul. Biasanya sih suka bawa gitar. Iya. Suka nyanyi Mas Fauzan ini. Tapi pernah loh, gue nggak tahu sih ada lo apa enggak ya. Gue yang mana? Waktu itu tuh gue bener-bener lagi mumet ya sama atasan gue. Terus gue bener-bener udah jalan cepet dari ruangan ke kantek. Terus? Gue duduk, inget banget sebelah gue tuh Idam. Oh gitu? Sebelah kiri gue Idam, sebelah kanan gue Devi. Terus? Udah tiba-tiba gue nangis aja gitu. Nangis terseguk-seguk gitu? Duduk, terus kayak numpang jidat ke meja, terus gue nangis. Ya sebelah gue pada bingung ya. Iya, hello. Nangis, terus kenapa kak? Enggak apa-apa, numpang nangis aja. Terus udah ngobrol-ngobrol lagi, sudah lupa nangisnya kenapa. Udah itu. Emang cuma butuh tempat aja sih kalau misalnya kerja bete itu. Iya, dan kebetulan tempatnya selalu ramai ya, jadi bisa bisa sedikit menyembunyikan. Iya, jadi ya makanya di saat gue menghilang itu gue merasa kehilangan banget ya. Padahal gue yang hilang, tapi gue yang ngerasa kehilangan. Itu kayak definisi pisau bermata ganda gitu nggak sih? Gimana tuh? Coba kalau bisa dijelasin. Oh, enggak, itu nggak perlu dijelasin. Oh, iya. Terus setelah kita lulus, itu setahun dulu kalau nggak salah ya, setahun dulu terus tiba-tiba lu menghilang gitu. Coba nih kalau ada yang dengerin gitu kan, teman-teman kita di luar sana yang belum dikasih penjelasan gitu, coba mau ngomong apa sih kan? Jadi sebenarnya sih awal-awalnya ya gue pengen minta maaf aja dulu. Kalau ada kesalahpahaman di hari itu gitu. Oke. Ya kan, jadi di Mesir itu bercandaan tuh udah kayak benar-benar deket, sudah kayak lebih dari saudara sih kalau menurut gue. Keren. Iya, aku terharu loh. Iya. Kamu ngomongin mesin soalnya. Iya, soalnya targetnya mesin ya. Oh iya betul. Jadi mungkin di situ salah paham aja sih. Iya. Salah paham sama salah satu orang yang sempat mengisi hidupku ya. Iya deh. Iya. Ya, jadi dia salah paham sama beberapa orang, terus mungkin ditegur langsung, nggak tahu apa gimana sama doi. Soalnya ada beberapa yang gue tahu, ada yang enggak. Yep. Nah, jadi gue nggak tahu sih, maksudnya orang pastinya siapa aja, tapi yang penting kalau misalnya merasa pernah ditegur pakai WhatsApp gue, akun gue, akun LinkedIn bukan? Enggak, kan aman ya. Aman ya. Siap. Ya itu pokoknya diucapin yang kasar-kasar ya, mohon maaf gitu. No hard feeling sih. Ya, untungnya ya semoga begitu ya semuanya ya. Amin. Ya, jadi doi ini cemburu sama beberapa orang, tapi akhirnya malah
mengglobalisasikannya gitu. Jadi kayak maksudnya iya, jadi semua dianggap anak mesin tuh begitu gitu. Begitu gimana sih kalau tahu? Centil, Pak. Aduh. Emang anak mesin centil, kurang ajar anak mesin. Gitu. Mungkin ya nggak tahu sih, mungkin emang ada dari guenya nanggepinnya juga nanggepin bercandaannya gitu. Jadi salah paham gitu. Jadi ya udah kata dia pokoknya jangan berhubungan sama anak mesin dulu gitu. Terus hilang tuh semua, maksudnya kayak WhatsApp gue ganti. Iya benar. Gue nggak tahu Instagram lo, gue nggak tahu, Twitter lo juga hilang. Iya, Twitter gue juga dihilangin. Oh, dihilangin? Dihapus sama dia. Dan mungkin karena gue mikirnya, oh gue dulu bucin banget kali ya. Oh, bisa jadi ya. Iya, jadi gue emang waktu itu dimana gue ngerasa, oh gue takut kehilangan. Emang kalau sekarang gak takut gitu? Lebih tepatnya udah habis kesabaran gue. Oh, walah. Ya terus jadi ya udahlah, pokoknya udah lewat setahun itu ya. Setahun. Gue sampai maksudnya lagi nganggur, terus gue bikin usaha, terus gue coba mikir, gue coba deh gitu, coba nyapa lagi, seenggaknya gue nyapa lo gitu. Itu tuh gue inget banget hari di mana kita ketemu setelah mungkin setelah gue lulus kali ya, setelah gue lulus terus akhirnya kita bisa ketemu lagi itu di rumah gue. Ya itu sekalian nganter orderan. Itu itu long time banget sih, parah. Iya, parah. Dan setiap anak-anak mesin kumpul tuh, misalkan lagi acara di mesin atau lagi bukber misalkan kayak, pasti ada yang nanya kayak, Kanduko mana ya? Kayak, soalnya sebelumnya gue gak tau apa-apa. Diajak, ya kan? Ya pasti dong. Iya, makanya gue seneng, maksudnya jatuhnya gue nganggep udah bukan admin sama mahasiswa lagi kalau sama angkatan lo. Kacau. Sama yang lain juga sih sebenarnya gitu. Cuman kan kadang masih ada yang segen, jadi kayak gue admin. Padahal gue tuh pengennya ya kalau di luar kampus ya udah temenan aja, nggak masalah gitu. Oh sekarang berarti per hari ini berarti Kanduko ini sudah kembali nih berarti. Ya, terima kasih sudah menerima kembali ya. Enggak ada kata menerima kembali sih. Memang kita butuh cerita-cerita aja. Iya mungkin memang kita rindu, Santis. Parah sih. Ya jadi nggak ditanya kenapa kembali? Mau ditanya nggak? Boleh deh, karena lo maksa, jadi coba ya gue tanya. Kenapa kembalian kali ya? Iya, jadi di sini ya. Aku kembali memang sebenarnya udah mau lama kembalinya. Oh gitu. Cuman baru ada momen. Apa momennya? Momennya yang larang-larang itu ketelan bumi, Raiden. Maksudnya ketelan bumi? Nggak sih, dia memutuskan untuk ya nggak menjaga gue lagi aja. Iya, gitu. Jadi karena begitu ya gue merasa ya udah nggak apa-apa. Dan akhirnya lo kembali menyapa teman-teman semua dan iya. Gue ngeliat kayak iya bagus sih. Di sisi lain, maksudnya di sisi lain juga ada yang gak bagus ya. Iya, tapi sih ya semoga nggak pada mikir ya. Jadi kayak misalnya, Mbak Nuke nih pas lagi punya pacar aja ngilang. Kalau lagi kayak gini udah butuhnya datang lagi. Enggak, jangan mikir kayak gitu. Kan sebelum-sebelumnya juga pas punya main. Emang itu karena salah paham aja. Oh benar sepakat. Lagi pula apa salahnya sih punya pacar? Ya kita aja yang jomblo. Iya.
Jadi perjelas dong. Sorry. Kita aja yang jomblo. Nggak apa-apa, punya pacar aja. Enggak, takutnya disangkanya pas lagi jomblo aja pelariannya ke mesin. Enggak sama sekali beneran. Iyalah jelas. Nanti biar mungkin someday kalau ada acara mesin sih pasti lo gak ajak sih. Tapi kayaknya nggak tahu nih kapan pandemi kelar sih. Ya semoga cepat berakhir ya. Anjir. Saya juga kangen sama mama, belum pulang-pulang. Oh, dicondet ya? Iya, Dari kapan memang? udah dari awal bulan kurang lebih. Awal bulan, berarti Januari. mau sebulan ya? Iya. Dulu pas COVID lagi B aja menurut gua di pertengahan tahun kemarin. Gua Lebaran nggak balik loh. Oh iya. Wah, itu sedih banget. Oh iya, ngeliat itu feed ya, Iya. feed Instagram. Oh, atau itu temen-temennya. itu sedih banget sih. Maksudnya kayak lo Lebaran sama keluarga? Alhamdulillah sama keluarga. Iya kan karena lagi di sini aja. Tapi dulu COVID kan B aja ya. Cuman ya apa namanya orang-orang pada takut tuh. Sekarang giliran udah berbelas-belas ribu baru nggak sih sama aja sama-sama nggak takut sih. Iya sih. Well, Begitulah. Jadi ya kalau sekarang tetap pada jaga protokolnya ya 3M itu kalau kemana-mana. sekarang jadi 5M tau. Oh 5M apa gitu? Membersihkan tangan, Iya. memakai masker, Baik. 3. menjauhi kerumunan. Iya sih benar sih. Oh iya benar. Menjaga jarak. Mau menjaga jarak sama menjauhi kerumunan. Lah limanya apa ya? 5-nya? Ya adalah ya. Kemarin kita pikirkan dulu. Kemarin ini nyokap gue nelpon kan. Katanya kan ceritanya kan gue mau ulang tahun nih. Terus nyokap nanyain katanya Rai, kamu pulang nggak nanti pas ulang tahun gitu katanya. Terus gue kayak ya Allah, pengen banget gue, sumpah. Kan? Hal sekecil itu aja seorang ibu mikirin ya. Oh, parah sih, gue rinding banget sih, parah. Iya. Kalau misalkan kemarin ngebahas tentang bapak, ya gimana kalau kita bahas tentang ibu sedikit? Seru banget. Jadi gue yang deg-degan. Ayo gue kuat. Saya parah sih emang. Sekarang sih emang kayak mungkin karena lagi jauh ya. Lo lagi ngerasa jauh ya? Iya, gue merasa bener-bener nyokap gue hebat banget. Kacau. Apanya? Ternyata tuh dari awal. Jadi maksudnya dari gue kecil pun nyokap gue tuh udah kerja. Terus pas bokap gue nggak ada itu di tahun 2005. Itu gue SD. Ya, itu nyokap gue kerja sendiri. Bener-bener gue masih SD, kakak gue masih SMP. Itu kita masih sekolah ya kan. Terus itu bener-bener full kerja. Terus kayak ngerasa nyokap gue pulang malam terus, lembur terus. Mana dulu tuh kerjanya di Citerep. Anjir, dari dari Cimanggis ke Citerep tuh iya jauh banget. Dan itu dulu transportasi tuh belum wow sekarang ya. Iya, kalau sekarang kan ada tuh angkot langsung ke Citerep. Yes. Dulu tuh nggak ada. Jadi kayak nyokap gue harus berangkat terus ke depan McD, Jambore. Anjir, yes. Iya, itu nunggu angkot ada di situ yang masuk tol Bogor langsung. Udah situ. Terus udah sampai akhirnya tuh dari 2005 baru 2011 tuh nyokap gue nikah lagi. Dan sebelum nikah itu nyokap gue sempet kena pensiun dini. Oh gitu. Karena perusahaannya merger. Nah di situ emang struggling banget. Gue tuh SMA sampai yang
mikirin gimana ya gue nyari uang buat gue jajan gitu. Jadi seenggaknya ya udah gue kalau misalkan ke sekolah juga emang pure buat bensin lah gitu. Itu gue SMA. Iya anjir, gue baru tahu loh. Iya. Jadi tuh gue dulu jualan risol mayones di SMA. Terus jualan pulsa, pokoknya yang bisa aja gitu. Gitu. Jadi makanya gue bisa, misalnya sempet jajan beli pulsa, ya udah itu dari situ. Gitu. Sebenarnya sih nyokap gue juga nggak masalah orangnya, kalau misalkan emang gue butuh apa bilang. Cuman gue lebih mikirnya, jangan deh gitu, nanti aja. Mungkin masih ada kebutuhan yang lain. Seperti itu. Terus berarti dari awal lo tuh udah enggak ya, maksudnya nyokap saya struggling gitu gitu. Enggak, soalnya ya nyokap gue sih orangnya kalau di rumah terbuka ya. Oh gitu. Kalau ada termasuk yang terbuka kalau ada masalah apa-apa. Jadi kadang gue kan anaknya overthinking ya. Sejak dini overthinkingnya. Jadi dari dulu kayak mikirin aja. Ya udah. Sampai akhirnya kan 2011 ada yang mau serius sama nyokap gue. Tuh. Kalau gue kan mikirnya, oh ya udah, nah, gue tuh anak cewek berdua. Mikirnya nanti kalau misalkan pun nikah, dua-duanya pergi kan dari rumah. Betul. Nah, jadi gue mikirnya, oh ya udah, buat temen nyokap gue gitu. Cuman gue masa gue menemukan satu kepingan lo yang maksudnya kan kadang orang bertanya-tanya gitu kan kayak kenapa sih si A tuh orangnya ceria gitu, atau kenapa sih si B tuh orangnya pendiam gitu, dan sifat lo tuh tergambarkan gitu loh ketika lo cerita lo waktu kecil sampai sekarang gitu. Apa tuh yang terlihat? Tadi lo sebutkan lo tuh overthinking, terus lo tuh sebenarnya tipikalnya pendiam, serius. Iya. Tapi kalau lo udah sama selingkungan lo rame. Terus iya, kependiaman lo itu tergambar sih, karena gue bingung sih kalau ceritain, tapi gue tuh tipikalnya pendiam juga kan sebenarnya. Oh iya. Karena masa lalu gue juga terlihat ekonomi juga, jadi struggling di ekonomi ya. Bayangin dong, gue SMP, gue dulu karena gue nggak ada duit, gue jalan kaki ke rumah. Kan jauh, Ray. Demi Allah, dulu waktu gue ngampus juga ya, waktu gue ngampus di PNJ sampai rumah gue jalan kaki. Astagfirullah. Parah ya, maksud gue cukup mengerti dan tahu rasanya sih ada di situ gitu. Iya, memang agak ya udahlah ya. tapi lu gue sih nggak tahu ya, tapi lu kayak sadar betapa mengagumkannya nyokap tuh ketika baru-baru ini nggak sih, pas lagi jauh gitu? Iya. Berasa banget ya? Parah. Soalnya kan biasanya gini ya, kalau misalkan di rumah emang ya mungkin karena emang anak cewek ya, jadi kan ditatar kalau lagi di rumah. Oh gitu. Ya, lihat rebahan dikit pasti langsung dicari kegiatan, entah disuruh bersih-bersih, masak kayak gitu. Tapi baru sekarang ini kayak mikir, oh iya nyokap gue tuh bawel kayak gitu, toh itu bekal buat nanti gitu. Berarti betul tipikal orang yang dekat sama nyokap ya? Iya, di rumah ya. Ya kalau di luar rumah emang bagaimana? Bukan, maksudnya personil di rumah yang paling deket gue. I see. Gitu. Terus hebatnya gini aja sih. Pernah ketemu nyokap gue gak sih? Anjir, gue nggak inget bayangannya sama sekali kan. Nyokap gue itu orangnya kecil, Raiden. Oh gitu, terus lebih tingginya lebih ini pendek dari lo? Iya, sebahu gue, kurang lebih 156-an ya. Terus kurus, ya kan? Tapi gue ngeliat, wah dia menanggung beban banyak banget.
dan kuat. Terus ya maksudnya pokoknya gue ngelihat kalau misalkan nyokap gue udah banyak pikiran, itu badannya makin kurus. Oh gitu, kelihatan banget. Semua orang ya, iya. Tapi kalau nyokap gue kelihatan banget. Gitu. Terus maksudnya kayak sekarang deh. Oh, sekarang yang bisa bantuin bolak-balik kemarin nih pas lagi tes bokap gue sakit itu siapa? Kalau bukan nyokap gue yang bolak-balik nemenin. Gitu. Terus bener-bener 2 hari 3 hari deh itu nyari rumah sakit susah banget. Wah, jadi tuh jadi awalnya tuh bokap gue emang tes lab hasilnya cuman tipes sama trombosit turun. Katanya dokternya oh enggak ini nggak ada gejala COVID gitu. Terus oh ya udah kan tenang tuh tenang tapi kok bokap gue kayak makin lemes terus batuk-batuk gitu. Ya udah akhirnya bolak-balik terus stay di Condet. Terus di Condetnya akhirnya dapet tes di Puskesmas Pasar Rebo. Nah, Puskesmas tuh emang terbaik kan. Emang Puskesmas tuh terbaik. Iya. Terus for rescue ya lagi begini. Terus tes ternyata positif. Gitu. Positif akhirnya ya nyokap stay di kontrakan anaknya bokap. Emang di Condet. Nah bokap sewa kayak kos-kosan gitu. Oh gitu? Iya jadi emang terpisah. Oh. Isoman. Gitu. Jadi ya udah kemarin sempat bolak-balik nganterin barang ini itu. Nah terima kasih lagi untuk Chandra yang udah mau nganterin ya. Wah itu. Baik sekali Chandra, alhamdulillah. Ya, padahal dia jadwalnya kerja harusnya masuk siang, tapi dia ngebela-belain dari Cengkareng ke Depok nganterin. Tapi emang rezeki nyokap gue kali ya, di jalan dia dikabarin WFH jadi nggak perlu buru-buru balik lagi ke Cengkareng gitu sih. Itu sih makasih banget Chandra. Maksud gue cara hidup bekerja tuh unik banget ya. Maksudnya kayak siapa yang sangka juga. Maksudnya siapa yang sangka akan bisa ada orang sebaik itu gitu. Iya. Makanya ya bersyukur banget deh kan di saat abang jauh ya, abang lagi di biasanya gue nyusahin abang. Dia lagi jauh terus ya udah ada Chandra, Raidan juga lagi jauh. Iya maaf aku lagi di Bandung. Tidak apa-apa. Emang rezekinya di sana mungkin. Tapi emang ini nggak sih apa namanya? Gue tuh begitu gue ngerasain COVID yang kemarin ya. Maksudnya gue umur gue muda ya, kategorikan lah muda. Terus gue nggak punya riwayat penyakit berat. Itu tuh gue ngejalaninnya tuh berat banget kan. Maksud gue kayak yang gue sesak nafasnya parah. Kayak gue sih asli gue nggak mendramatisir ya. Cuman gue kayak sempat mikir kayak anjing gue mati nih gitu. Karena separah itu gitu loh. Dan gue nggak ngebayangin sih kalau ketika orang tua yang kena tuh parah banget. Asli. Iya, soalnya kan kalau kita yang kena, kita tuh masih kayak kemana-mana bisa sendiri gitu loh. Maksudnya kayak ngambil makan atau ngurus diri itu masih bisa lah ya insya Allah. Adalah gitu lah insya Allah ya. Iya gerak dikit masih bisa. Cuman kalau misalnya orang tua yang ya Allah cuma bisa sendirinya itu bolak-balik ke kamar mandi doang. Gitu. Jadi ya mau nggak mau nyokap gue kan juga ikut ngurusin kayak pastilah harus banget ngejelasin obat-obat yang harus diminum. Nah tapi alhamdulillah kemarin baru 3 hari lalu nyokap gue hasil swabnya keluar dan negatif. Dan alhamdulillah. Dan itu pasti dari puskesmas dong. Betul. Puskesmasnya emang baik banget. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya orang bilang yang negeri-negeri itu ngeribetin, nggak semuanya. Nggak semua. Gue juga soalnya gue dapet swab tuh dari puskesmas 2 kali.
Iya. Wah, baik banget, parah. Iya. Jadi memang sebenarnya dikerahkan kok yang negeri-negeri itu untuk melayani negara. Cuman ketika lo kan lagi nggak ketemu nyokap nih kan selama sebulan, terus lo ini nggak ngobrol terus nggak setiap hari? Ngobrol sih, WhatsAppan. Ya kadang video call. Cuman tuh suka nggak kuat ya lama-lama kalau video call. Kenapa emang? Suka sedih. Oh alah. Iya gitu. Kadang tuh nyokap tuh kayak kalau lagi video call mukanya tuh kayak habis nangis gitu loh. Ya suka nggak tega aja ngeliatnya. Itu sih kayak mikirnya hebat banget. Terus nyokap gue kayak udah nggak muda lagi. Tapi masih bisa ngurusin suami. Padahal harusnya ya umuran nyokap gue tuh kayak udah bagian dia yang diurus. Gitu sih. Udah, maksud gue nyokap gue udah tinggal perjalanan ibadah aja. Kalau ada apa-apa anaknya lah, nggak apa-apa kok gitu. Kalau emang bisa itu gitu sih, kayak dari video call itu aja sih kayak ngelihat kerasa, oh iya nyokap gue hebat kok. Jadi ya kalau buat yang masih ngerasa nyokap tuh bawel, coba deh dipikirin lagi. Itu pasti ada niat baiknya kok di balik itu. Iya. Betul. Ya kan Raidan yang lebih berasa ya. Maksudnya jauhnya lebih lama. Kalau gue sih gue bilangnya kebetulan sih. Gue dilahirkan di keluarga yang sayang sih sama gue, dan gue deket banget sama nyokap kan. Terus kalau gue pribadi gue deket banget sama nyokap. Terus sama bokap tuh gue baru ngerasain kayak baru-baru ini. Maksudnya dulu tuh tipikal yang gitu juga, yang kayak misalkan marah gitu loh. Ngerti gak sih? Maksud gue tipikal bokap-bokap yang tegas gitu. Cuman gue tuh sekarang juga berasa banget sayang banget sama bokap gitu, kayak sorry, nyokap umur loh lahiran 66 itu 55 ya. Emang ya 66 enggak 55 ya. Iya tahun ini 55. Nyokap gue tahun ini 60 dong. Itu sama kayak bokap gue sekarang. Bokap gue itu 64. Anjir tuh banget, parah. Beda 4 tahun. Terus kayak kalau nyokap gue tuh belakangan sih kayak yang kan jadi sebagian besar gaji gue tuh kan buat nyokap sama bokap ya. Karena emang bokap udah gak kerja, terus kakak gue udah nikah, udah sama keluarganya, dan dalam Islam pun orang tua itu jadi tanggung jawab anak laki-laki kan. Betul. Terus di titik itu tuh gue yang pengen satu-satunya alasan gue pengen kerja di either di Jakarta atau Citeureup juga gak apa-apa lah, masih bisa pulang pergi. Gue pengen banget ngurus bokap sama nyokap, karena gue tuh ya kemarin pas yang nyokapnya Ojan meninggal, iya, gue ditelepon pertama kan kok. Oke. Terus Ojan kan orangnya kan kalem banget gitu ya, kayak sosoknya tuh kayak kuat banget, kayak tegar banget gitu, kayak nadanya tetap ya udah ya slow aja gitu kalau ngomong. Iya, dan di telepon itu tuh parah cuy, ambiar mampus. Gue nggak pernah ngeliat Ojan segitunya gitu. Dan situ kondisinya gue yang sebagai telepon, gue harus kuat dong. Gue dengerin, kayak gue kuat-kuatin.
Terus habis tutup teleponnya baru gue nangis, senangis-nangisnya. Pertama mungkin karena berduka, yang kedua gue inget nyokap sama Pasti. bokap. Kayak hoki banget gitu loh. Gue kehidupan gue serba cukup. Semua ada lah gitu loh. Gue bisa melakukan, bahkan gue bisa melakukan hobi gue sekarang. Cuman ketika gue inget nyokap, wah men anjir, nyokap tuh udah nggak muda, bokap tuh udah nggak muda, dan kayak ketika ditanya kapan pulang, anjir tuh parah sih. Iya sih. Emang sebenarnya kadang mikir nggak sih kayak orang tua tuh nanyain terus, Benar, sedangkan kita benar, benar kadang banget. kadang kita lupa nanya balik. Atau kadang orang tua nanya kabar, kita jawab seadanya. Iya, malah disangka, kenapa sih nelfon mulu? Iya. Padahal tuh kayaknya di balik itu orang tua tuh pengen gak sih ditanya balik? Aduh, Ya, parah. Hatiku hancur. ya seperti itulah kurang lebih ya. Cuman gue bersyukur sih, kita tuh sadar gitu loh. Karena mungkin banyak di luar sana tuh orang-orang yang belum sadar kalau ya nanti kita akan juga menjadi orang tua, terus nanti kita juga akan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, maksudnya. Dan ketika kita nggak ada kegiatan tuh kita pasti inget sama anak kita gitu loh. Iya benar. Jadi kayak apa sih, kayak sekarang pun kita lakuin nih 10% untuk orang tua. Orang tua tuh udah ngelakuin kayaknya lebih dari 100% gitu untuk parah. anak. Kayak kita bisa kayak sekarang bisa berkegiatan, bisa ngomong dengan lancar ke orang-orang. Iya. Kita bisa banyak hal gitu. Iya. Jadi ya kalau ngerasa kayak udah mikirnya gue kan udah ngelakuin ini itu buat ini. Aduh, jangan takabur dulu deh. Bisa aja lo nggak tahu apa aja yang udah orang tua lo lakuin. Dan kalau dibayangin gue dulu sering buat orang tua gue sakit hati sih. Ya sama lah, yang namanya pas lagi fase remaja kali ya. Kita lagi emosinya lagi meletup-letup. Oh, kita kategorinya udah bukan remaja lagi kan? Alhamdulillah sih ya. Seperempat abad itu udah lewat kan kita. Iya. Gue doang ya. Gue akan segera. Kayak sih. Gitu deh. Dan belakangan ini waktu tuh kayak makin cepet aja gak sih? Iya, apalagi mungkin karena di rumah aja. Dan kayak baru kemarin pandemi gitu loh. Maksudnya baru kemarin tahun lalu gitu. Kayak lah, udah setahun aja. Iya. Parah ya, lama banget. Nggak tahu deh ini kapan berakhirnya. Mengelawan yang nggak kelihatan ya susah. Melawan yang tak terlihat ya. Tapi ya insya Allah sih minggu depan nyokap gue katanya mau balik. Alhamdulillah. Kalau gue insya Allah mau balik itu Lebaran kali ya. Maksudnya sekarang liburan panjang aja gitu kan, kayak iya, benar. Kan kalau gue sih gue pengennya ketika gue balik gue tes dulu either antigen atau swab mahal sih ya. Enggak antigen aja. swab mahal sih. Gue antigen terus gue balik. Nanti ketika gue balik ke Bandung lagi gue antigen lagi. Maksudnya ya itu menurut gue jadi kewajiban gitu, karena kita melindungi orang banyak aja. Iya benar. Jadi nggak mau ya jadi carrier. Terus gila, nanti takut. Jadi berdampak ke yang lain. Itu emang apalagi modelannya kayak gue kali ya, itu bakal overthinkingnya parah banget kali. Wah, kan gue aja gue tuh pas di yang hari-hari puncaknya gitu ya. Maksudnya hari-hari yang sakit itu kerasa banget. Ingus gue tuh berdarah kayak. Oh iya. Iya, gue kan ada flu-nya kan. Terus gue di hidung gue tuh banyak ingusnya, terus gue keluarin, pas gue ngeliat tangan gue tuh kayak darah, terus kayak gue liatin lagi, wah itu merinding banget. Kebayang gak sih? Itu terlalu kenceng kali. Either terlalu kenceng, enggak,
itu sekali keluar dan keluarnya biasa aja. Terus kayak ada darah kayak anjir sekut banget kayak aduh mati nih gue. Iya sih, pasti sih. Udah mana aja lagi jadi anak kosan. Udah jauh dari orang tua itu kerasa banget sih. Gue yang sakit mata aja jauh dari orang tua aja lenje. Kayak ini gak sih kayak ketika lagi sakit tuh gue tuh kalau lagi sakit gue tuh pengennya diurus nyokap sama bokap gitu kayak yang iya. dulu gue sakit dianterin terus dikasih makan ke dokter Bambang ya, ke dokter Bambang betul andalan warga Depen itu tokcer banget tuh dokter tuh itu terus kayak iya gitu kalau sakit tuh kebayangnya pasti kayak anjir nyokap bokap apa kabar ya gitu, sedangkan kalau lagi sehat kadang-kadang tuh kita lupa gitu. Iya. Ya begitulah. Ya sekarang kalau misalkan sebagai karyawan terus lagi jauh, ya udah ya bentuk kasih sayangnya. Kalau nggak nanya kabar, ya transferan ya paling. Wow, saya mah kalau transferan nggak pernah ditanya duluan, gue pasti selalu ngirim dulu. Udah langsung ya, iya. Ya karena itu menjadi prinsip mungkin ya. Iya, sudah menjadi prinsip. Iya. Ya aku pun begitu. Emang bisa apa lagi? Cuma bisa itu. Tapi kita jangan lupa nabung. Alhamdulillah ya Nuke tuh anaknya. Ya itu karena pernah merasa di bawah. Jadi pas tiap ada gaji masuk, itu langsung berapa aja disisihin. Jadi kayak buat kemarin nih sempet nganggur. Alhamdulillah jadi ada pegangan. Dan ada terus ya, gak habis gitu. Iya, tapi harus nggak boleh puas. Jadi kayak, oh ya kita ada pegangan nih, tapi tetap harus dijaga dan tetap harus ada pemasukan. Makanya pas nganggur pun alhamdulillah gue nyari-nyari freelance, terus nyokap juga lagi ngerajut, gue ikutan bantuin. Dan kalau ngelihat misalkan reshare atau repost atau retweet itu pasti ada kita kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah iya tuh. Terus makanya ngerasa kayak gue ngapain hilang dari anak mesin. Pas gue jualan aja, mereka support gue full. Beneran gak setengah-setengah sih. Itu ada Ahmad Cengkrong tuh. Ada AR03 tuh siap sedia terus. Iya dia pertama gue racunin sih. Apa racunin apaan? Jadi kan gue lagi rajinnya itu awalnya bikin konektor masker ya buat yang pakai hijab. Kebetulan pacarnya Ating, gue manggilnya Ating. Oh. Pacarnya Ating itu pakai kerudung, jadi langsung deh gue bilang, Ting, lo nggak sayang sama pacar lo? Coba deh beliin konektor masker biar tetap pakai masker kemana-mana, ya kan? Kalau misalnya masker yang head loop itu kan agak mahal. Ya udah gitu. Beli yang ear loop tapi pakai konektor masker. Yes. Iya, gitu. Jadi ya udah kata dia, ya udah deh Kanuk. Tanpa perlawanan langsung ya udah. Aceng mah ini dia talk chair dia ngabarin ke grup kelas gitu. Oh iya waktu itu juga pertama. Oh iya gue ngehubungin dia pas kehilangan itu karena cuman jadi tuh gue kayak kalau anak mesin itu di kontak HP gue nulisnya TM 14, TM 13, terus baru nama. Nah, semua yang namanya ada TM itu dihapus. Shit banget dong. Cuman Ating, yang namanya Ating. Dihapus. Jadi nggak ketahuan ya udah akhirnya kasih kabar deh ke Ating. Gak emangnya pas dihapus nggak curiga ini Ating sokap. Alhamdulillah nggak ketahuan jadi ya udahlah. Hilang ini ya. Kayak hilang dari apa namanya? Hilang dari scanning. Iya. Itu nggak ketahuan. Jadi ya itulah terus Aput juga pakai iming-iming. Lo nggak sayang sama pacar lo? Coba deh beliin ini. Kalau nggak pakai iming-iming itu ke gue?
mohon maaf, nanti dikira ngeledek. Siap. Iya. Nggak apa-apa sih. Ya kan kalau misalkan emang udah ada kan nanti diupdate ya. Iya, kita mah masih sendiri aja kan. Langsung aja udah, ngapain sih pacaran kalau misalnya ujung-ujungnya mah udahan lah. Nggak ada duit. Nah, coba ya. Iya ya. Nih ya sekarang gini deh, kalau dihitung-hitung ya, 6,5 tahun. 6,5 tahun. Udah jalannya. Kado-kadonya nggak hitungan sih, cuma iya sih. Kalau misalkan dulu langsung nikah tuh kayaknya kaya gitu ya, kayak iya. Banyak gitu duitnya. Iya sih. Ya cuman ya udahlah ya, mungkin belum jodohnya kali, udah biarin lah. Anjir gue ngakak. Aduh. Tapi abang sama Ojan kesel loh. Kenapa emang? Tahu gue udahan. Masa sih? Apa kata abang? Maksudnya keselnya lebih, ya gue udah ngilang dari mereka, terus ujung-ujungnya nggak dijadiin. Tuh. Dan tapi ya emang ya dengan kehadiran lo kembali, apalagi lo terkoneksi terus sama gua, sama abang, sama Ojan, ya insya Allah kedepannya akan better, amin ya Allah. Amin ya Allah, ya pada baik banget deh. Maksudnya kemarin juga sempet Ojan nawarin di tempatnya dia. Iya. Nah, maksudnya ya masih inget sama gue. Ya iyalah, masa enggak. Iya, terus ya banyak banget sih bantuan-bantuan kecil. Ya enggak sih, yang buat gue nggak kecil gitu. Ya lo tau kan, gue anaknya ekspresif banget gitu. Emang iya. Kalau dibantuin sekecil apapun akan, ya Allah makasih banget ya. Gitu. Karena ya gue abis ngerasa kehilangan kalian tuh parah banget. Iya, kalau insya Allah sih kalau kedepannya tidak ada apa-apa sih, ada terus sih. Kita ada terus sih. Insya Allah ya. Iya, makanya kemarin kan gue kayak main sama siapa sampai dikomentarin sama Dito, katanya, apa kata? Ih, tuh orang kok di mana-mana sih kayak Sabana. Makasih ya Dito, gue dibilang Sabana. Sabana emang ada di mana-mana. Oh iya bener ya. The Kriuk sekarang juga lebih enak sih kayaknya, Jan. Di Bandung nggak ada masa? Oh iya, itu parah, sambelnya enak banget. Buat yang suka pedes ya. Ntar kalau gue balik coba kita makan ya. Ada aku di pasar Depen, tenang, kita makan nggak usah mahal-mahal ya. Kita ke The Kriuk di pasar Depen aja. Nggak ada masalah kan, yang penting enak. Iya. Yang penting maka ini enggak sih, yang penting sama siapanya kan ya biasanya. Idih. Tapi kedepannya sih kalau misalkan lo sudah berpasangan lagi sih ya kita memaklumi kalau emang tidak akan bisa sebebas ini lagi gitu loh. Tapi seenggaknya tolong dong calon aku yang di luar sana jangan cemburunya sama anak mesin. Ampun. Iya, aku sih no comment ya, cuman ya nanti siapa tahu jodohnya anak mesin. Oh iya, nggak ada yang tahu ya. Coba anak mesin. Ya siapa tahu kan kita kan tahu. Iya sih, bakal ketawa nggak sih? Sweet ending sih. Iya sih, nggak ada yang tahu. Anak mesin baik-baik kok, parah. Alhamdulillah. Loyalitasnya tinggi banget. Siap. Padahal aku hanyalah admin ya, saat itu admin yang harusnya dijauhi kayaknya. Hah? Dijauhi sama siapa? Di mahasiswanya, karena kayak biasanya kan kalau misalnya, admin mahasiswa nih pasti ngeselin nih. Biasa aja. Forum mesin lagi ada juga gue bawa loh. Iya, yang harusnya jadi kayak kegiatan yang dilarang sama jurusan, ini malah Raiban mendukung loh. Raiban membawa orang jurusan. Iya dong. Nanti kan kalau ada apa-apa kan gue bilang nih cepu gitu. Iya, padahal enggak sih.
Ngapain juga untungnya, maksudnya ngelaporin kegiatan kalian ke jurusan, nggak ada. Oh, iya, orang asik kok push up sore hari kan kayak nambah kebugaran gitu kan, olahraga. Ngobrol sama mahasiswa tuh enaknya apa ya? Jadi kayak flashback aja gitu ke masa kuliah. Iya. Soalnya gue kuliah tuh termasuk introvert loh, maksudnya kayak bener-bener kuliah pulang ya karena gue sadar kayak kuliah tuh gue belum ada apa-apa, Iya, jadi gue males nongkrong sama gue juga kala itu gitu kok, karena nongkrong di Kantek bisa gratis ya, jadi gue nongkrongnya di Kantek. Iya, gue jadi ya maksudnya gue ya udahlah, yang penting gue kuliah yang bener dulu aja. Iya, jadi begitulah. Dan sekarang tahun 2021 alhamdulillah ya dimulai dengan beberapa hal baik. Ya kemarin mungkin ceritanya ya sedih-sedih, tapi dibalik cerita sedih itu dibales kok sama Allah. Alhamdulillah. Ada pelangi yang indah banget. Manis banget kata-katanya. Iya, biar disangka manis anaknya. Ampun. Nanti gue ini deh, nanti ketika gue share sesuatu ntar gue repost pakai ini akun lo, jadi orang-orang pada bisa ngeklik gitu lo, kayak ini siapa sih nih gitu. Anak manis dari mana nih? Sumpah gue udah mulai jijik sekarang. Ya promosi bisa diterusin ya. Oh, bisa banget. Kita bisa melakukan promo berlanjut. Tolong diklik tombol subscription ya. Oke, sip. Aku hari ini download Spotify loh, khusus dengerin dulu. Oh, gimana komentarnya? Semua podcastnya. Oh, masa semuanya? Ya dong. Favorit lo yang mana? Temen kerja aku. Hah? Favorit lo yang mana? Aku suka yang Ojan sih. Wah, itu parah sih. Itu memang favorit semua orang sih. Anak pertama tuh bagus banget. Iya, karena mungkin suara Ojan juga enak banget kan. Podcast nggak tahu kenapa gitu. Padahal kemarin baru ketemu gitu, biasa aja. Iya, tapi kalau medianya beda kayak bagus ya. Iya, terus ya ceritanya ya mirip-mirip kan tadi kayak ya kita kesel lah sama orang tua, tapi sebenarnya emang ada niat baik gitu di balik itu semua. Iya. Gitu. Nanti Ojan juga akan ini kok menerbitkan podcast khusus untuk kejadian kemarin. Sedih dong pasti. Ya coba kita lihat, kita dengerin nanti. Ayo, Ojan kuat. Bagus. Dia sekarang sangat fokus ya. Iya sih. Karena kok aku masak ini dulu ya, masak Indomie dulu. Ya tuh, udah sejam, nanti bingung edit nih. Enggak, biasa aja. Biasanya yang gue edit cuman bagian-bagian kalau ada jeda panjang gitu. Oh gitu. Atau apa? Ini tuh dari tadi udah di chat ya sama Aput. Jadi kegiatan gue akhir-akhir ini mabar sama Aput. Sedih. Setiap malam ditungguin. Iya, jadi setelah maghrib lah biasanya. Jadi, tapi Aput emang butuh temen sih emang. Iya, nah kebetulan gue juga butuh. Iya betul. Jadi ya biasa mabar sama gue itu Aput, terus Kowin, Joni. Rame banget kalau ada Joni. Iya. Oh, berarti abis ini main nih, nggak tidur. Masih mau baca-baca sedikit dulu nih, soalnya mau presentasi lusa ya. Sama, ya udah mabar dikit. Ya mabar dikit gak ada masalah. Jadi ya itulah kegiatan. Happy tau. Happy banget. Kalau Bapak juga sempat jadi gamer sih. Wah, memang menarik gitu. Itu kehidupan yang melelapkan. Iya, makanya sampai kayak kakak gue aja tuh udah
mabar mulu. Wah, Tapi kalau gue habis masak Indomie, gue bakal ngapain ya? Nonton anim sih kayaknya. Iya, dikasih jeda ya, setengah jam sampai sejam habis makan, baru tidur. Oh, siapa kan? Siapa kan? Apalagi orang kayak kita punya riwayat pencernaan tidak baik ya. Tidak baik, kita kita sangat sensitif, jadi harus. Tapi kan pengen nih, maksudnya kayak lagi dingin, pengen gitu makan. Itu godaan yang tak tertahankan. Enggak masalah. Cuman kan karena itu aja, maksudnya habis makan jangan langsung tiduran. Iya. Jangan langsung tidur, itu karena bisa memicu asam lambung. Itu aja sih. Kurang baik. Ya wes, kalau gitu terima kasih Kanu ke waktunya. Terima kasih banyak udah ditanya-tanya. Kita kan namanya nih ngobrol malam Kanu. Oh iya. Biasanya ngobrol malamnya di game. masa tadi ngajakin ngobrol malam habis maghrib, itu mah masih pagi. Ya itu karena jadwalnya ternyata maaput, ternyata bisa kok ditunda mundur dikit. dasar ya wes kalau gitu. Dadah. Terima kasih banyak ya Raidan. Dadah. Bye. Bye.